Halo, kembali lagi di channel Andi Agusman. Kali ini kita mau mengunjungi lagi tempat kojuan, tempat ikan mas koki di kota Palembang. Nah, kebetulan sekarang dia sudah pindah tempat lokasi dari sebelumnya. Nah, kita mau mengunjungi tokonya sekarang. Oke, sebelum itu kita intro dulu ya. Oh ya teman-teman, sebelum memulai video ini, bagi yang belum subscribe, subscribe dulu ya. Terima kasih. Ya teman-teman, kita sekarang sudah ada di tokonya Kojuan, toko pusat akuatik Palembang. Nah, tokonya itu tambah besar, ada 3 ruko di sini. Kemudian kita masuk ya, kita lihat-lihat ikan mas kokinya. Tadi kalau ngelihat tadi ikan mas kokinya itu tambah besar-besar di sini. Oke. Halo. Ya, halo. Iya, Mas. Kojuan, ini kan datang kedua kali ya, ke tempat toko Pak Juan. Nah, ini sekarang kan tempatnya jadi lebih besar, tokonya. Nah, tapi ada pertanyaan dari kawan-kawan yang nonton. Itu pertama, kok ikannya kok bisa lebih besar? Sudah itu makannya apa sih? Biasanya kalau ikan ini awalnya tuh dari pertama satu gen dari ikan. Jadi kalau ikan-ikan ini kebetulan dari farm kita dewek. Jadi kita tahu sudah darah ikan ini dari nenek moyangnya sudah ada masing-masing di breednya, ada masing-masing indukannya. Jadi sudah darah ikan itu sudah tahu gitu. Nah, lagian ikan ini setiap line tuh ada biasanya bentuk ikannya beda-beda. Beda-beda ya? Iya, setiap line misalnya cak kami, yo inilah ikan kami. Oranda kami cak ini, oranda kami cak ini, lancung kami cak ini. Nah, setiap biasa kalau breeder lain bentuknya pasti ada lagi, ada ciri khas masing-masing. Ciri khas lagi ya? Iya. Ini besar banget ya. Iya, ini umurnya paling baru 1 tahunan lah. 1 tahun kan? Iya, 1 tahun. Masalah di rumah juga gara-gara tempat Kojuan, Pak Juan nih melihara juga aku. Nah, sudah setahun, sudah besar ya Pak. Itu biasa ya gen lah. Terus kan kita ikannya memang disortir, yang mana yang bisa besar dipisahi. Yang sisanya baru dijual, agak harganya beda kan, dijual harga fancy. Kalau ikan koki ini namanya, kalau yang agak masih enak dilihat tapi tidak bisa kualitas namanya fancy. Fancy ya? Iya, beda kalau ikan cupang. Fancy itu kan warna. Terus satu lagi tempat besar akuariumnya, tempat kita meliharanya juga pengaruh. Ini ukuran akuarium berapa? 2 meter. 2 meter ya? 2 meter. Itu ikan paling besar ukuran berapa? Oranda ya? Sekitar oranda ini 25 cm lah. 25 cm ya? Iya. Itu besar. Ini sudah masuk kelas, kalau kelas di kontes sudah jumbo. Tapi belum super jumbo. Ada lagi yang lebih besar. Ada besar lagi? Nah, terus kalau mengenai makan, aku dari kecil makannya udah pernah kasih live food. Pelet tuh lah. Pelet? Iya. Jenis peletnya? Aku biasa pakai peletnya, lihat kondisi ikan. Kalau ikannya kurus, kasihnya pelet yang ngandung biasanya agak banyak lemak. Lemak sama proteinnya tinggi. Kalau sudah ngerasa cukup, baru pindah ke balance yang untuk warna sama untuk kesehatan ikan. Tapi proteinnya juga lumayan tinggi. Oke. Jadi itu kita sesuai ke lah ya.
Kita juga ikan kita lagi kurang apa? Kasih makan yang mana? Kalau jenis makannya apa lah merek kalau ini? Kalau aku biasa pakai pele-pele Jepang, pakai hikari ya biasa. Hikari ya. Hikari, Mizuho, dua macam itulah. Kadang-kadang ada high sleep. Kalau di sini jual juga? Ada jual. Ada ya. Iya. Terus kalau kisaran harga ikan yang paling besar ini berapa lah Pak? Kalau yang ini kalau masih rapi bisa sampai di harga 3 sampai 5 juta. Tapi ini kalau yang ini sudah agak-agak rusak lah. Dayungnya sudah ada lipat, ekornya sudah agak lipat ini. Biasa yo 2 juta sampai 3 juta dilepas. Dilepas ya. Ya, kecuali kalau dia masih sempurnanya tidak. Nah, cak ini kan masih rapi. Ya rapi, itunya rancunya. Iya rapinya kan. Ini masih lah dijual agak tinggi. Kalau yang cak ini besar tapi dia sudah ngelipet. Jual agak murah. Tapi kalau untuk oranda sudah sebesar ini masih performnya masih kayak gini masih bisa inilah masih ya namanya kalau ikan sudah besar bisa masih kayak ini ya masih lumayan lah. Lumayan iya, ya. Karena kan biasa kalau sudah besar ini sudah tengok sana sini kan. Kali ini masih lumayan rapi kan. Iya. Terus ikut lagi filter harus memadai. Oh iya, itu Pak Juan. Sama, betulan. Kalau teman-teman juga mau nanya nih, filternya gimana sih ini? Isinya apa? Gimana nih? Kalau saya pakai sistemnya sun filter. Sun filter saya nih beberapa chamber. Biasa saya pakai 3 sampai 4 chamber. Minimal 3 chamber. Kalau yang ini kebetulan 5 chamber. Jadi sirkulasinya air turun mekanik dulu. Mekanik ya terserah mau pakai busa putih, pakai biofilm. Yang penting untuk nyaring kotoran-kotor dulu, kotoran yang agak besar. Kotoran makro lah. Nah, setelah itu biasanya langsung ke filter biologis. Biologis ya? Iya, ke biologis ya bisa pakai bioring, kristal bio kristal, terus ada kalau yang agak-agak yang biasa orang pakai kan biobol ya? Bisa ya, itu sama aja tapi SSA-nya beda-beda aja. Beda-beda ya? Kalau aku ya kayak inilah. Gitu. Nah kan kita kan ini biasa kan miara ikan ini yang penting air. Karena kan ikan ini di air, jadi air yang harus kita jaga. Biasanya kalau sudah filter mature, air pasti biasa bening terus sudah. Bakteri baiknya sudah hidup di dalam akuarium. Sudah hidup ya? Di filter biologis ini kan sebagai rumah bakteri. Kalau sudah bakterinya hidup, dia sudah mature, air bagus terus, ikan sehat. Ya, tapi tetap backwash ganti air tuh pasti ada. Tetap ya, karena kan namanya mineral-mineral dalam air ini bisa habis kan. Iya. Makanya kita masuk air baru. Terus untuk maintenance filter, kalau aku yang paling yang mekanik Ya? Mekanik kalau bisa sesering mungkin dibersihin semakin bagus. Tapi biologisnya kalau aku 3 sampai 6 bulan sekali lah baru bersihkan. Kalau bisa filter biologis ini jangan sampai kotor karena dia porinya itu ketutup kotoran. Bakterinya mati. Iya. Jadi harus bersih terus. Itu deh sebenarnya tidak susah lah ngomong miara kopi susah tuh sebenarnya tidak. Asal kita tahu filterisasi, cara miara air yang bagus, yo buktinya sehat-sehat baik. Sehat-sehat. Iya. Ya masalahnya kalau di aku pribadi ya, ini kan karena sama Pak Juan kemarin nyingok ikannya bagus, jadi tertarik juga kan, sampai ngerombak apa tuh akuarium kan. Melihara taunya memang filternya harus mumpuni tapi filter ya. Sebenarnya kalau kita nak minimal ke filter, misalnya kita pengen piaro tapi kurang filternya kita nak ini, yo ada caranya sih kok. Sering-sering ganti air bae. Yo, tapi kadang-kadang kalau kita sibuk kan nggak sempet, yo bagus ke sebelum beli ikan bagus ke filter dulu. Jangan nafsu untuk beli ikan terus. Iya. Kadang-kadang uang itu kan aku lihat ikannya bagus, beli dulu. Yang penting kaget lah, yang penting ada dulu. Jangan, kasihan be. Satu habis duit, ikannya juga sakit, nyesel, males habis itu pasti. Iya. Nah, kemudian ada pertanyaan 3 tentang lumut.
Oh, lumut ngarpet. Nah ini kelihatan ada sudah karpet hijau ya. iya. Itu gimana? Kemarin kan ini sudah ngarpet hijau semua. Ah, Nah, kemarin pas pindahan dari rumah ke sini memang sengaja dibersihkan. Jadi ini baru mau mulai ngarpet lagi, baru setengah. iya. Biasanya kalau lumut ini ada siklusnya. Biasa siklusnya dia jadi dari coklat dulu, lumut coklat, lagi baru jadi lumut hijau. Nah, jadi kita nggak usah dibersihkan yang di mana di karpet nih. Jadi bersihkan yang di bagian kacau yang kita lihat, Bay. Iya, iya. Nah, di bawah ini biar ke, Bay. Yang penting kalau sinarnya pas masuk, pasti kaki dia jadi. Jadi ya. Iya. Jangan dipakai UV, tak lama dia. Lama-lama. UV air bening, tapi dia juga ngurang ke lumut. Karena bakteri-bakteri jahat itu mati. Iya, 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 iya. Iya, lumut sebenarnya bagus untuk kopi karena jadi cemilan dia. Iya. Iya, ngandung spirulina dia kan. Ya karena di rumah juga kan kemarin kan di akuarium, sekarang aku taruh di luar, Bay, di kolam. Iya. Kemarin beli jadi sekarang sehat, Bay, dan Iya. banyak lumut, dia makan Banyak lumut, banyak kena sinar matahari pasti ikan sehat. sehat ya. Pasti. Terus warna lebih bagus, lebih menunjang lah. Warnanya pasti lebih bagus daripada piara di indoor. Iya, iya, iya. Di sini kan tokonya toko baru nih. Iya. Di ini bisa lihat konsep dari Boleh. toko ini. Iya. Apa aja yang Ini- dijual di sini? Sekarang fokusnya ke tetap koki sama aquascape sama ikan predator. Ada sedikit marin ikan laut tapi display aja nggak ada jual Iya. untuk display tapi menerima setting untuk ikan laut. Oke, oke. Bisa dijelasin di ini? Ya, boleh. Aduh. Ini sekarang kalau untuk perlengkapan aquascape ada lampu-lampu, regulator, pinset-pinset, perlengkapan aquascape lumayan komplit. Ini terus barang-barang ini pupuk-pupuk cair. Gitu ya. Ada lampu. Kalau mau teman-teman yang nonton mau beli ya. Iya, terus pompa-pompa. Apalagi nih kalau sudah ada perlengkapan aquascape, apalagi? Terus kita juga ada terima setting ya? aquascape, setting akuarium laut, Ah. setting hardscape. Hardscape, Nah, ya. contoh-contohnya kayak inilah, ini itu. Ini toko ini sebenarnya belum grand opening, masih soft opening gue, masih banyak yang nggak dipenuhi. Oke. Iya. Ini masih baru belum selesai. Mau untuk tank mau diprogres untuk ikut foto-foto kontes tapi masih jauh, Iya. belum selesai ya. Terus Ya hapke yang ini besar ya, hampir sama ya, kayak ini di 2 meter 13, yang ini agak lebih besar sedikit. Iya, iya, iya. Terus Ini ikan siklit ya? ya, siklit Afrika. Oke, kita lihat dulu. Ini siklit Afrika. Oke. Ada berapa jenis ini? Cantik ya. Iya. Kadang ada yang kuning kalau Iya. itunya. Yang ini Ini paludarium lah, paludarium. campur aquascape ya. Iya, ini project asal-asalan. Bagus tapi. Iya, ini udah lama udah di trimming, lagi tidak sempet. Oke. Ya, terus ada perlengkapan soil aquascape sama Stadio ini berapa nih? media filter biologis. Ini satu dusnya aku jual 2.100.000, isi 15 kilo. 15 kilo jadi sekilo. Tapi kita ada repack. Repack ya? Ya, ini per setengah kilo. Ini setengah kilonya 90.000. 60.000. Iya. Oke. Kalau untuk kanister cukup lah, setengah kilo ini udah. Ya sudah cukup ya. Kita ada mesin Ini ya mesin Hartmann, aquascape ya. hardscape, pelet. Ini pellet. Terus kita di belakang ada tempat penjualan ikan-ikan di belakang. Oke. Oh ini ada itu tingkat usaha di sini. Iya. Lagi kalau lagi apa tuh? Tanaman sekarang kan lagi Hits hits ya. philodendron, pilansia, agronema.
Ini kaget untuk sementara ikan lagi banyak kosong. Kemungkinan kayak kedepannya sampai sana nak dibikin akuarium sama bak terpal untuk ikan koi lah. Jadi lebih besar ya nanti. Iya. Ya? Mau pelan-pelan diperbanyak lah. Oke. Iya. Itu ada ikan. Nah ini ikan koki-koki yang masih kecil yang kayak tadi, tapi ini yang masih ukuran baby, ukuran 2 sampai 2 bulan setengah ini baru. Nah, ini mulai itu ada diskus. Iya, ada diskus. Terus ikan-ikan kecil. Ikan-ikan aquascape, ikan-ikan tetra. Ada red nose itu? Ya, red nose. Red nose. Black tetra. Yang sering lompat kalau iya. Kalau stres. Iya. Terus ya. Ini filternya belum dibuat. Ini silver tip tetra sama Corridoras sama ya? Plati ya. Kalau Corridoras berapa tuh? Ini satunya 2.500. 2.500. Iya. Kecil masih. Iya, kecil-kecil. Ini lagi susah cari ikan sekarang. Pandemik ini orang pada piara ikannya, jadi petani di Bogor ini kebingungan. Lebih banyak permintaan. Nah, ini ada yang besar ini. Ini lagi di apa nih? Ini lagi di karantina. Ini dia udah mau buang telur. Jadi lagi sakit ya. Lagi sakit ya. Ini paling lumayan ikan ini. Buntel-buntel. Iya. Ini ikan kapiat. Terus ada mantis. Mantis ya? Iya, mantisnya ini mantis jenis Paraiba. Jenis baru lah kalau di Indonesia. Tapi ini sudah ternakan Indonesia sudah. Jadi harganya sudah terjangkau. Satu berapa nih? Ini 30.000. 30.000. Pengen lagi. Kemarin ada mantis sih sudah di rumah, tapi yang biasa. Yang ini terjadi warna hijau dia kalau sudah besar. Ini kan sudah keluar hijaunya. Itu garis-garis ya? Bukan, dia hijau hitam. Hijau hitam. Ini yang kelainan gennya nih, leukistiknya. Anaknya jadi ada warna putih, belum tahu jadi apa. Itu kalau digabung misalnya kan di rumah ada sepasang sudah. Itu kalau digabung gimana? Bisa, tapi kalau dia sebelum dia masang dia tidak teritorial, ikannya teritorial. Kalau dia sudah masang biasa dia jago teritorial dia. Kalau sesama lanang biasa dia saling protek. Galak bebala. Tapi biasa kalau akuariumnya besar aman sih. Aku 60 Mas ya. Ya kalau yang seukuran ini sih aman, tapi kalau sudah agak-agak besar kayak yang ini nah suka protek. Suka kalau dia sama-sama lanang suka berantem, suka bebala dia. Di rumah tuh sebesar itu sudah. Enggak tahu sepasang apa, pokoknya berdua terus dia. Enggak juga sih. Caknya itu antara betina sama betina, pelanang sama lanang. Biasanya kalau dia masang dia selalu berdua tuh. Dia tuh siko agak besar, sirip di bawah. Sikonya biasa. Itu lanang sama betina biasanya. Sudah ya. Biasa kalau dia sudah masang, biasa betelok ikan ini. Ikan ini gampang betelok. Bebas tuh bayar siko tanknya tuh jadi cuma ada apa tuh? Ada mereka berdua. Dia tuh biasa kalau ada ikan lain dia bisa tetap betelok, tapi kalau dia pas sudah netes apa ini ikan lain suka jahil gangguin telur dia. Itu biasa yang membuat dia tidak jadi. Tidak jadi ya. Nah itu ada cana ya? Iya, ini cana maru yellow. Iya, tapi masih stres ya? Iya, masih takut. Ikan lainnya lagi habis. Hari Rabu kali banyak masuk. Ini ada ikan buntel papata tinggal. Ini buntel papata. Ada ikan buntel ini. Tapi bukan mini paper ya? Bukan, ini bisa agak besar. Tapi ini di air tawar atau? Ini air tawar. Buntel itu sebenarnya ada puluhan jenis. Yang air tawar aja puluhan jenis. Ada belasan jenis sampai puluhan jenis lah. Kalau yang di laut lebih banyak lagi jenisnya. Iya. Kemarin ngeliat ada yang pernah melihara juga yang kecil kan, mini paper. Mini paper itu dari mini paper dari India. Dari India. Dia kalau ada keong makan. Habis bersih langsung. Bersih sama dia. Ini ikan memang di habitatnya pemakan semua nih. Musuh pemancing ini sebenarnya. Tukang mutusin tali pancing. Ini flying fox,
Flying Fox ya. Iya, ikan dari asal dari tempat kita sih lah, dari Sumatera Selatan. Oke. Nah itu tuh masih Cana. cana juga ya? Iya, Dikasih Indomaru. ketapang. Iya. Indomaru. Terus tanam-tanaman lagi habis kemarin banyak. Tinggal ada Anubias deh. Anubias Cafe, Anubias TV. Ada apa? Di rumah dibuat apa tuh? Darat, jadi daun darat kan? Oh bagus tuh. Jadi dikit. Nah terus ada cupang, tapi cupangnya belum banyak. Cupang ya. Iya, ini baru ada Giant Nemo. Kita pernah juga datang sih ke tempat ada yang kirim-kirim nernak ini juga laju kemarin. Oh, di Pelaju di Jakubaring tuh ada yang Di Palembang banyak sih. banyak sekarang. Banyak, ya. Iya, bagus sudah kualitas yang di Palembang sekarang. Mereka beli apa tuh Indoan. Iya, Nernak, gitu. iya. Bagus adanya. Iya, bagus. Ini indukan dari teman dari Jakarta ini. Jakarta Iya. yang Giant. Iya, Giant Nemo. Oke teman-teman, begitu saja video di tempat Pak Juan. Nah ini sekarang tokonya, toko apa Pak namanya? Rumah Akuatik Palembang, di Kota Palembang tepatnya, di Simpang Golep. Kalau kalian mau lihat ke sini langsung, boleh datang ke sini, Boleh, nanya siap. Iya. konsultasi kalau mau beli tentang ikan mas koki, aquascape, ikan air laut, atau perlengkapannya sama ikan-ikan yang lain. Jika ada pertanyaan, saran, ide, boleh kalian tulis di kolom komentar. Jangan lupa like video ini dan subscribe channel kita. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Ini karena kan dulu orang-orang